Gembong orang kafir datang ke negeri kita, dicium sama imam yang celaka itu, Kiai Haji Cilako. Kalau kita boleh lihat, buka Al-Quran, masyaallah muslimin, mohon maaf jangan katakan keras ceramah saya nih, buka Al-Quran. Surat Al-A'raf 176. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau syi'na la rafa'na biha walakinna akhlada ilal arwat tabahawah famathaluhu kamathalil kalbi. Kalau Allah menghendaki, Allah tinggikan derajat mereka dengan ayat-ayat Al-Quran itu, tetapi mereka cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamannya seperti anjing, kata Allah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini kita akan mengupas seputar memilih pemimpin dalam pandangan Islam. Hari ini dan beberapa bulan ke depan, khususnya kita yang berada di provinsi, kota maupun kabupaten akan memilih calon pemimpin. Dan ketahuilah, sungguh Islam itu agama yang indah, agama yang hebat, yang luar biasa. Maka benarlah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Dan Allah juga menegaskan, inna dina indallahi Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Karena Islam agama yang sempurna. Islam mengatur tatanan hidup manusia, sejak dari bangun tidur hingga tidur kembali. Karena Allah menciptakan manusia, yang paling utama adalah seperti mana Allah tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali itu beribadah, menyembah kepadaku. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau beribadah pada hakikatnya hukumnya haram sebelum datangnya ketentuan ketetapan Allah dan Rasul. Maka jangan kita beribadah mengikut selera kita. Jangan kita beribadah mengikut kelompok kita. Jangan kita beribadah mengikut partai kita. Maka kita beribadah mengikuti Allah dan Rasul. Sebagaimana Allah tegaskan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kamu berbeda pendapat dalam suatu urusan agama, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Begitu pula pada saat ini kita akan mencari calon pemimpin di Pekanbaru, Provinsi Riau, akan mencari pemimpin sebagai calon gubernur dan calon wali kota. Maka ingat, kita selaku orang Islam jangan terlepas daripada Al-Quran. Al-Quran sudah memberikan tuntunan kepada kita. Atas dasar apa kita memilih calon pemimpin? Bukan karena partai. Dan ingat, hari ini tidak ada jaminan partai Islam maupun partai nasionalis, sama saja rusaknya, masyaallah muslimin. Bukan karena partai kita memilih. Yang kita pilih karena pribadi calonnya yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu manusia tidak ada yang sempurna. Pasti ada salahnya, ada kurangnya, ada khilafnya. Seperti mana kata pepatah, tidak ada gading yang tidak retak. Karena kita inilah manusia yang tidak sempurna. Maka kalau ada calon-calon pemimpin
beberapa deret nomor urut calon pemimpin. Kalau ada yang baik, kalau semuanya baik, maka cari yang paling baik. Saya katakan, kalau semuanya baik, cari yang paling baik. Kalau sekiranya semuanya buruk, cari yang paling sedikit keburukannya. Maka Allah tegaskan dalam surat At-Taubah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wa may yatawallahu minhum fa ulaika humuz zalimun. Ayat ini Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Hai orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudara kandungmu menjadi pemimpin di antara kamu. Jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan, jika mereka lebih cenderung kepada kekafiran daripada keimanan, maka jangan kau pilih ayah kandungmu, saudara kandungmu, jangan kau pilih menjadi pemimpin. Apabila kalian memilih mereka menjadi pemimpin, maka kalian termasuk orang-orang yang zalim. Masyaallah muslimin. Ayah kandung kita sendiri saja, saudara kandung kita saja, kata Allah, jangan kau pilih mereka jadi pemimpin apabila mereka lebih cenderung kepada kekafiran daripada keimanan. Maka kalau dalam konteks ayat ini, masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, secara zahir kasat mata kita hanya bisa menilai manusia dari zahirnya, dan kemudian kita mengambil ukuran daripada Al-Quran. Apa di antara makna yang paling simpel, nilai yang paling simpel yang dapat kita menilai dari calon pemimpin berkaitan tentang kafir dan keimanannya? Maka seperti mana kata Buya Hamka, kalau kalian ingin melihat laki-laki muslim, lihat di waktu hari Jumat, laki-laki muslim ini datang semua yang laki-laki ini. Ada yang penjudi, ada yang penzina, ada agen narkoba, ada koruptor, ada yang sholat cuma hari Jumat saja. Kalau tidak hari Jumat tidak kenal masjid, ada yang begitu. Kata Buya Hamka, KTP-nya Islam, perangainya Yahudi, ada. Masyaallah muslimin. Tetapi apabila kalian ingin melihat orang yang beriman, kata Buya Hamka, ini kata Buya Hamka, boleh dipakai boleh tidak, karena beliau bukan nabi. Tetapi setidaknya beliau ulama kita, ulama orang Minangkabau, ulama orang Sumatera, bahkan dikenal di Asia Tenggara. Kata Buya Hamka, kalau ingin mengukur siapa yang beriman, lihat di waktu sholat subuh di setiap masjid. Siapa yang sering hadir di masjid waktu subuh, itulah orang-orang beriman. Maka lihat, di antara calon-calon pemimpin itu, siapa yang sering selalu nampak di masjid di waktu subuh. Bukan hanya menjelang calon menjadi caleg saja, menjadi calon wali kota, touring dari masjid ke masjid untuk menunjukkan mukanya. Ya, lihat, tanya, ketahui di mana tinggalnya calon ini. Di tempat tinggalnya bagaimana calon ini sering tidak nampak ke masjid waktu subuh? Kalau orang kampungnya, orang tempat tinggalnya, jarang melihat dia ke surau, ke masjid waktu subuh, jangan ambil jadi pemimpin. Walau dia ayah kandung kita sendiri. Pertanyaannya, yang calon-calon sekarang ini ada ayah kita. Jadi jangan karena fanatik kelompok. Oh ini orang Minang, oh ini suku ini, oh ini orang begini, ini partai saya. Jangan fanatik karena partai. Jangan fanatik karena suku. Jangan fanatik karena hubungan darah. Kita harus fanatik hanya hubungan karena Allah Ta'ala. Iman. La ilaha illallah. Maka apabila kita memilih pemimpin berdasarkan karena dia sering membantu kita, karena dia partainya partai besar, karena pendukungnya orang-orang hebat di belakangnya, ya, orang-orang kafir banyak mendukungnya, tokoh-tokoh banyak mendukungnya, bukan itu ukuran untuk memilih pemimpin. Lihat,
Di antara sekian banyak calon pemimpin, siapa yang lebih sering datang ke masjid? Di waktu subuh. Itu di antara tanda-tanda orang yang beriman dan tanda-tanda calon pemimpin yang beriman. Ingat, bahkan ayah kandung kita sendiri pun, saudara kandung kita sendiri pun, jangan kita angkat jadi pemimpin kalau mereka lebih cenderung kepada kekafiran daripada keimanan. Bila kita melihat calon pemimpin ini, ketika azan berkumandang, calon-calon pemimpin sibuk kampanye, sibuk pawai, campakkan calon pemimpin itu. Calon pemimpin yang benar ketika dia sedang kampanye, sedang pawai, masuk waktu sholat, dia ajak semua anggotanya untuk sholat berjamaah. Itu calon pemimpin, salah satu calon pemimpin yang benar. Tapi kalau calon pemimpin kampanye, sibuk kampanye, datang waktu sholat, kampanye juga lagi, campakkan, benamkan pemimpin celaka itu. Nampak enggak oleh kita? Calon-calon pemimpin ketika kampanye, masuk waktu sholat, dia bawa anggotanya ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalau ada, pilih jadi pemimpin, insya Allah. Kalau tidak, benamkan. Kita masyarakat muslimin di Indonesia ini, negeri yang mayoritas Islam terbesar di dunia. Tapi selalu saja kita dibohongi oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Mirisnya ada yang berkata, wajib taat kepada pemimpin walau zalim. Ini otaknya sudah sedeng orang begini ini. Sudah jelas pemimpin zalim wajib kita taati. Ini otaknya ada kerusakan. Allah menegaskan pemimpin yang bagaimana yang harus kita taati. Dalam surat An-Nisa ayat 59 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Mari kita uraikan ayat ini. Di awal ayat Allah menyuruh, hai orang-orang yang beriman, atiullah. Sebelum nama Allah ada kata perintah, atiu. Taatilah oleh kalian. Atiullah, taatilah oleh kalian Allah. Wa atiur rasul, dan taatilah oleh kalian rasul. Ada kata atiunya, ada kata perintah di awal nama Allah dan nama rasul. Tetapi di awal nama ulil amri tidak ada kata perintah atiu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri yang bagaimana yang harus kita taati, pemimpin yang bagaimana yang harus kita taati, ulama yang bagaimana yang harus kita taati, ulama yang taat kepada Allah dan ulama yang taat kepada Rasul. Pemimpin yang taat kepada Allah dan pemimpin yang taat kepada Rasul, angkat jadi pemimpin. Itu konsepnya. Bukan pemimpin yang beringkar kepada Allah, ingkar kepada Rasul. Kalau ada pemimpin ke depan nanti meridoi, diam, membisu ketika ada seorang wanita disuruh membuka jilbabnya, seperti kasus proklamasi RI yang ke-79 di IKN, Allah tunjukkan kezaliman pemimpin. Di mana pasukan paskibraka yang wanita muslimah ketika pengukuhan disuruh buka jilbabnya oleh pemimpin BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, yang tak Pancasila. Padahal manusia ini, ketua BPIP ini, manusia ini, makhluk satu ini, profesor doktor, tamatan pesantren, rektor UIN, rektor Universitas Islam Negeri, tapi otaknya lebih parah daripada Yahudi lagi. Dan pemimpinnya diam, membisu. Ingat dalam sejarah, ketika di masa Rasulullah, seorang wanita dilecehkan kerudungnya, ya, kerudungnya diikat oleh orang Israel, Bani Israel ketika itu diikat supaya apa? Kalau dia berdiri terlepas jilbabnya. Dan itu terjadi, terlepas jilbabnya. Rasulullah langsung menurunkan pasukannya untuk mengepung kampung Yahudi itu. Dikepung kampung Yahudi itu karena apa?
karena satu wanita muslimah jilbabnya dilecehkan. Di kampung Yahudi itu diminta, serahkan siapa yang menghina wanita berkerudung tadi. Ternyata kaum Bani Israil itu fanatik kepada kelompoknya. Mereka diam membisu, mereka membela satu orang yang melecehkan wanita yang berkerudung. Rasulullah dan tentara Rasulullah mengepung beberapa hari. Hingga akhirnya mereka menyerah dan mereka diusir Rasulullah SAW dari negeri itu. Satu wanita yang kerudungnya dilecehkan. Kemarin 18 wanita kerudungnya dipaksa untuk dilepaskan. Dan banyak pemimpin-pemimpin diam membisu. Banyak jenderal-jenderal diam membisu. Pangkat tinggi, tapi tak ada pembelaan kepada Islam. Tak guna pangkat kau tinggi kalau kau tak bela agama Allah Subhanahu wa taala. Jenderal bintang 7 sekalipun sampai puyer kepalamu itu, tak guna pangkatmu tinggi kalau kau tak bela agama Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang kau bela itu negeri yang menyanjung Allah dan Rasulnya, itu yang harus kau bela. Jiwa ragamu untuk negeri yang seperti begitu, bukan kepada negeri yang melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini renungan bagi kita bersama. Kita mayoritas muslim terbesar di dunia. Sadar atau tidak hari ini kita dilecehkan. Maka benarlah yang mungkin pernah saya sampaikan, masyaallah muslimin. Rasulullah bersabda yang artinya, akan datang suatu zaman nanti kalian umat Islam akan diperebutkan, akan diperangi oleh berbagai kalangan dari musuh-musuh Islam. Dari kalangan orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Orang munafik ini yang lebih parah dibandingkan orang kafir. Karena apa? Orang munafik ini KTP-nya Islam. Orang munafik ini casingnya Islam. Jenggotan, jubahan, gelarnya haji, kiai bahkan, ya. Tapi cium kepala pendeta, kan kurang ajar tuh kiai kayak begitu-begitu. Kiai penjilat, pemimpin masjid mencium kepala gembong kafir. Coba bayangkan. Allah tunjukkan betapa hinanya. Masyaallah muslimin rahmati Allah. Gembong orang kafir datang ke negeri kita, dicium sama imam yang celaka itu. Kiai Haji Cilako. Ya. Kalau kita boleh lihat, buka Al-Quran, masyaallah muslimin. Mohon maaf, jangan katakan keras ceramah saya nih. Buka Al-Quran. Surat Al-A'raf 176. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau syi'na la rafa'na biha walakinna akhlada ilal arwattaba hawah famathaluhu kamathalil kalbi. Kalau Allah menghendaki, Allah tinggikan derajat mereka dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Tetapi mereka cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamannya seperti anjing, kata Allah. Kalau kita lihat dalam kitab tafsir induknya kaum muslimin, tafsir Ibnu Katsir, ataupun tafsirnya orang Minangkabau, tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Buya Hamka, akan disebutkan di sana siapa ini maksud orang yang seperti anjing, kata Allah, yaitu para ulama yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Para ulama yang diberikan ilmu pengetahuan tentang Al-Quran, bahkan para ulama yang hafiz Al-Quran, tahu dalil, tahu hadis, tahu ilmu fikih, tapi karena kepentingan dunia dia abaikan aturan Allah Subhanahu wa taala. Betapa murkanya Allah kepada kaum-kaum yang mengatakan Allah punya anak. Bergetar bumi Allah ini, murka Allah ketika Allah disebut punya anak. Ini ada ulama anjing. Saya katakan ulama anjing yang mencium pemimpin orang kafir. Masyaallah muslimin. Dan ulama anjing seperti begini banyak yang memimpin negeri kita ini, masyaallah muslimin. Kasar kaji saya, buka Quran. Surat Al-A'raf 176. Lihat. Masjid Istiqlal. Ramai orang-orang bernyanyi. Dengan busana seperti Sinterklaas. Tahu Sinterklaas?
yang konon katanya malaikat atau makhluk gaib yang membagikan hadiah-hadiah Natal. Bayangkan suasana Masjid Istiqlal hampir seperti gereja, masyaallah muslimin. Betapa banyak ulama-ulama bermental anjing di zaman ini. Maka jangan kita fanatik, oh ulama itu gelarnya profesor, doktor dan segala macamnya. Nggak ada jaminan. Allah tunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka masyaallah muslimin dirahmati oleh Allah, mari kalau ada ulama sekalipun, pemimpin sekalipun yang bermesraan dengan orang-orang kafir, benamkan. Jauhkan dia, singkirkan dia. Pilih ulama-ulama yang lurus, yang banyak dibenci oleh pemimpin-pemimpin zalim. Pilih ulama-ulama lurus, yang banyak dibenci oleh pemimpin-pemimpin zalim. Dan ingat, percaya atau tidak, saya dan Anda semua nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa engkau memilih pemimpin itu? Karena apa kau memilih si A, si B, si C? Karena apa kau memilih? Kalau hanya karena partai, kau tunggu kecelakaan kau, partai-partai. Kalau hanya karena partai kau memilih, maka benar nanti di akhirat kau bersama partai-partai celaka itu, masyaallah muslimin. Maka pilih pemimpin hanya karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari tahu bagaimana profilnya. Cari tahu bagaimana calon pemimpin itu. Cari tahu bagaimana selama dia menjadi pemimpin, mungkin selama jadi tokoh masyarakat, orang akan dengar bagaimana tipikalnya, bagaimana pribadinya. Maka apabila pribadinya lebih dekat kepada ketaatan kepada Allah, maka pilih mereka jadi pemimpin. Dan ingat para pemimpin, jangan kau dustai rakyat ini. Kau boleh menzolimi rakyat, kau boleh mendustai rakyat, kau lebih taat kepada pemodal pemilumu. Ketahuilah, kau pun akan mampus nanti, hai pemimpin celaka. Kau pun akan mampus nanti. Pemimpin-pemimpin zalim, pemimpin-pemimpin pembohong. Dulu di masa sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang nomor 2 yang imannya tak diragukan setelah Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal dunia, dipilih, diangkat beliau secara aklamasi. Semua sepakat memilih beliau jadi pemimpin. Bukannya Abu Bakar bangga, bukan dia tersenyum, bukan dia syukuran macam pemimpin hari ini, syukuran jadi pemimpin. Abu Bakar menangis takut. Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis takut karena apa? Besarnya amanah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pemimpin celaka hari ini banyak syukuran ketika terpilih jadi pemimpin. Syukuran dia, nggak tahu dia hisab yang nanti berat di akhirat Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah zaman fitnah. Orang berlomba-lomba jadi pemimpin, padahal tidak pantas dia jadi pemimpin. Pemabuk, penzina, agen narkoba, pembohong, koruptor merasa layak jadi pemimpin. Sungguh manusia tak beradab. Maka muslimin, ini renungan bagi kita bersama. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wazid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyidi ubbadik Abi Qasim sayyidina wa maulana Muhammad salli wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala عن كل صحابة رسول الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Saya berpesan kepada diri saya di khutbah yang kedua ini, kembali kita meningkatkan iman dan takwa dan evaluasinya. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Takutlah kita kepada Allah, bertakwalah kita kepada Allah. Karena sesungguhnya semua yang Allah anugerahkan kepada kita, termasuk panca indera kita, hati kita, akal kita, penglihatan kita, pendengaran kita, lisan kita, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita berfikir, sebelum kita berkata, sebelum kita bertindak, sebelum kita memilih, marilah tundukkan jiwa raga kita dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga kiranya apabila kita berbuat atas dasar iman dan takwa, maka niscaya Allah akan membimbing kita menuju jalannya yang lurus, hingga akhirnya kita mati dalam keadaan mukmin dan muslim yang sejati. Terakhir saya sampaikan satu firman Allah di khutbah yang kedua ini, ma'asyiral muslimin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia, mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak ada takut kepada Allah. Mereka yang memiliki mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Betapa banyak zaman ini pemimpin-pemimpin yang zalim, yang menggadaikan imannya, yang menggadaikan rakyatnya, yang menggadaikan negaranya dengan penguasa-penguasa kafir di dunia. Banyak yang tak ambil pelajaran daripada itu. Dan mereka memiliki telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nasihat yang benar tidak mereka dengarkan, mereka abaikan. Maka orang yang seperti begini, kata Allah, punya hati tidak ada takut kepada Allah, punya mata tidak ambil pelajaran, punya telinga tidak mau mendengarkan. Mereka, kata Allah, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina pada binatang lagi. Semoga kiranya kita tidak termasuk makhluk yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bimbing jiwa raga kita ini dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian, agar jiwa raga kita terbimbing dengan iman dan takwa di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkanlah calon pemimpin yang baik, yang taat, agar kami dapat mengikutinya, ya Allah. Dan tunjukilah kepada kami calon pemimpin yang zalim, yang ingkar kepadamu, ya Allah, agar kami menjauhinya, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, jauhkanlah negeri kami ini daripada musibah, bencana, malapetaka, ya Allah, dari kemaksiatan dan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Bimbing kami menuju rahmat dan hidayah-Mu, ya Allah, agar negeri ini senantiasa Kau limpahkan berkah dan rahmat-Mu dari langit dan bumi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah kelalaian kami selama ini, karena ketidakpedulian kami dalam urusan agama dan urusan negeri ini, ya Allah. Maka ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai panduan hidup kami, agar mulia negeri ini, agar mulia bangsa ini,
agar mulia kami seluruh bangsa Indonesia ya Allah dengan iman dan takwa-Mu. Ya Allah Rahman Rahim, perkenankanlah doa kami ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Indonesia ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.